Pemilu presiden kali ini, penerapan metode kampanye semakin ketat. KPU membatasi jumlah alat peraga yang digunakan dan nilai barang yang bisa dijadikan cenderamata. Tapi belajar dari pemilu legislatif lalu, petugas di TPS dan KPPS lah yang harus dipersenjatai dengan etika dan integritas. Komisi Pemilihan Umum mengatur alat peraga kampanye Pilpres tidak boleh dipasang di sarana publik, pagar, tiang telepon, gardu listrik, atau jembatan penyeberangan. Nilai barang yang diberikan pada simpatisan saat kampanye juga diatur. Nilainya tak boleh lebih dari Rp50.000. Ketentuan ini dibuat agar tak ada kesan politik uang terselubung saat kampanye. Capres-cawapres ataupun gabungan partai politik yang mengusungnya juga tak bisa seenaknya menggalang massa. Harus ada materi kampanye yang disampaikan secara lisan dan tertulis, mencakup visi misi dan program kerja Capres-Cawapres. Dan agar kualitas pemilu presiden nanti lebih baik, Pusat Kajian Politik UI menambahkan catatan bagi penyelenggara pemilu. KPU dituntut memperkuat garda terdepan penyelenggaraan pemilu, yaitu petugas di tempat pemungutan suara dan petugas yang akan menghitung serta merekapitulasi suara. Temuan Puskapol UI pada pemilu legislatif lalu, banyak petugas yang tidak memahami ranah kerjanya serta minim integritas. Selama ini kita kadang-kadang tidak melihat yang ad hoc ini sebagai yang sangat strategis. Padahal dari yang mengubah atau yang mencatat pertama kali suara pemilih adalah yang di TPS, yang di KPPS. Tapi mereka memang sifatnya sementara. Sehingga bisa jadi mereka luput dari sosialisasi tentang prinsip etika pemilu yang demokratis, yang adil, yaitu salah satunya adalah profesional, artinya tidak ada kesalahan sebetulnya, dan integritas, tidak boleh memihak, tidak boleh curang. Puskapol UI juga menemukan banyak petugas KPPS saat pemilu legislatif lalu bingung menentukan suara sah atau tidak lantaran banyaknya varian yang ditetapkan KPU. Kebingungan petugas jadi salah satu faktor tingginya suara tidak sah di beberapa daerah. Seperti di Dapil Banten 2, suara tidak sah mencapai 22,39%. Petugas pemilu di lapangan juga harus dibentengi dengan etika. Kalau selama ini kan memang kode etik secara ulur penyelenggara pemilu ya. Nah sekarang juga mungkin perlu dibikin kode etik kepada petugas yang memang bersentuhan langsung dengan pemilih gitu. Yang paling digarisbawahi. Ya misalnya dalam hal ini untuk menutup celah dia bisa disuap oleh tim sukses atau oleh warga yang memang pendukung. Jadi bagaimana supaya dia tidak boleh disuap. Sementara Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat JPPR mencatat pentingnya transparansi laporan dana kampanye. Apalagi dua kubu yang akan bertarung di Pilpres mengerahkan kepala daerah. Biasanya kalau lebih terpusat ini maka penggalangan yang sifatnya mobilisasi dana-dana dari lembaga negara ini menjadi sangat potensial dilakukan. Sebenarnya tidak hanya di salah satu pasangan, karena pasangan yang lain yang katakanlah benar-benar yang awalnya oposisi begitu juga punya kekuatan di beberapa kepala daerah. Jadi saya kira potensi untuk menggalang baik BUMD, BUMN sebagai salah satu sumber dana untuk mereka melakukan kampanye sangat besar. Belum lagi soal rencana mereka melakukan penggalangan tim sukses atau juru kampanye yang lewat kepala daerah. Aturan KPU tentang dana kampanye pemilu presiden dan wakil presiden mengatur pasangan calon dan tim kampanye dilarang menerima sumbangan dari pihak asing, Pemda, BUMN, BUMD. KPU juga mengatur jumlah sumbangan perorangan tak boleh lebih dari Rp1 miliar. Adapun sumbangan kelompok maksimal Rp5 miliar. Kita harus belajar dari apa yang terjadi di pileg kemarin. Orang tidak berbicara soal proses, seakan-akan selesai. Semua partai bilang partainya dapat sekian. Setelah beberapa lembaga pemantau laporan, beberapa orang melakukan kesaksian bahwa dia juga melakukan praktek money politik atau kemudian memberi uang kepada penyelenggara, semua baru menyoal soal proses.